Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya, dan juga dunia. Hari ini saya Petrus dari tim Pucang Sewu bersama dengan LPMK Pucang Sewu dan juga Kang Hari dari tim Duku Sutarjo. Malam ini kita masuk di dalam acara Semara Arek Muda Surabaya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita tidak sendirian, kita bersama dengan orang-orang hebat, narasumber yang sungguh-sungguh mempunyai kompetensi di bidangnya, dan malam ini juga kita akan berkenalan dengan mereka. Yang pertama kami akan berjumpa dengan Ustadz Romadoni. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat sempurna ya? Sehat. RW 8 juga keren ya? Keren. Asik. Ini Ustadz muda, bergairah, berenergi. Beliau adalah Sekretaris Majelis Wilayah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gubeng. Selamat datang Pak di GKI Ngagel. Bersama kami juga ada Pak John. Pak John, selamat malam. Selamat malam. Lebih tepatnya Pak John Purnowo. Ya. Beliau adalah Koordinator Bidang Informasi dan Komunikasi di Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Surabaya, beserta juga redaktur majalah Berkat Surabaya. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik ya, salam sejahtera untuk kita semua. Weekend ini sehat semua keluarga ya? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Malam ini kita akan berdiskusi terkait dengan Pancasila dan implementasinya dari perspektif agama masing-masing. Bagaimana dari perspektif agama Islam Pak? Dalam hal ini Pak Ustadz. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Siap. Kalau melihat dari semuanya itu kita ukur dari sejarah ya. Jadi Pancasila itu lahir itu karena memang negara ini pasca kemerdekaan. Jadi dibutuhkan konstruksi atau aturan-aturan supaya perjalanan pemerintah ini jadi baik dan lurus nanti ke depannya itu. Sehingga founding father, para pendiri bangsa ini, yaitu rancang mengkonsep aturan-aturan itu sesuai dengan kata. Jadi katanya beranggapan bahwasanya Pancasila itu ideologi, tapi dibantah bahwasanya itu bukan ideologi, itu adalah kesepakatan. Karena Indonesia ini bukan negara agama, bukan negara satu suku, satu ras. Banyak beberapa elemen yang disebut heterogen itu ya, mulai dari suku, dari agama, dari segala latar belakang. Dan yang berjuang untuk melawan penjajah tidak hanya dari satu agama. Maka ketika merumuskan asas atau dasar undang-undang negara Republik Indonesia ini, maka muncullah berarti sesuatu yang sesungguhnya itu berakar dari masyarakat ya, dari masyarakat. Dari perspektif Islam sendiri bagaimana implementasinya? Ya, jadi dari sejarah itu akhirnya muncul kan, sehingga Pancasila itu yang terdiri dari 5 sila itu. Betul. Itu sebagai langkah dasar dari masyarakat. Tidak boleh lepas dari 5 itu. Yang pertama adalah Tuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia itu syaratnya harus mempunyai yang disepakati oleh negara atau Republik Indonesia itu ada 6 syarat. Kalau dulu 5 ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha dan Hindu. Kemudian kalau sekarang zaman Gus Dur itu disahkanlah namanya Konghucu. Nah, syarat utama. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai orang Indonesia, wajib hukumnya mempunyai agama. Ya, di antara salah satu. Kemudian yang kedua, orang yang mengaku yaitu orang Indonesia, dia harus mempunyai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika bermasyarakat. Itu harus yang kemanusiaan. Dalam berkaitan dengan cinta ke atas, yang di surga sama sesama manusia. Sila pertama, hubungan antara manusia, masyarakat Indonesia dengan Tuhannya, diberikan kebebasan oleh negara. Kemudian yang kedua, hubungannya itu sama manusia, kemanusiaan. Jadi antara satu dengan yang lainnya, statusnya apapun, yaitu pejabat, pengusaha, dan sampai orang kecil, dia mempunyai hak yang sama di manusia.
dan harus adil, Iya, dan harus harus adil. adil gitu. Adil, tidak boleh pandang pilih antara statusnya. Ya. Artinya dalam prinsip yang paling mudah itu saya kenal kalau tidak salah itu kita harus menghormati di atas dan juga menghormati di bawah. Hablum minallah, hablum minannas. Itu sudah, itu yang saya tunggu kata itu. Pak John, bagaimana sih Pancasila dalam perspektif agama Kristen dan bagaimana implementasinya? Ya, baik Pak Petrus. Bagi kami Pancasila sama saja ya. Jadi dari segi apapun, dari agama apapun, asal itu diimplementasikan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ya, jadi sesuai dengan awal mula Pancasila digali ya, namanya Soekarno ya, bahwa Pancasila itu merupakan sebuah dasar bagi bangsa kita ya, yang digali dari kebudayaan, dari masyarakat itu sendiri, untuk supaya kita semua itu bisa atau dengan mudah melakukan atau melaksanakan sila-sila yang ada di Pancasila dalam implementasinya dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Gitu ya. Jadi intinya bagaimanapun juga Pancasila itu merupakan satu hal yang sangat penting sekali bagi umat Kristen. Bagaimana dari perspektif agama Kristen, Pak? Ya, kita kan sebagai umat Kristen tentunya hidup dalam bergereja. Ya. Dalam bergereja itu logikanya kalau kita makin beribadah, otomatis output yang kita harapkan kan makin baik. Ya. Tapi kenyataannya kalau kita melihat hanya umat Kristen ya, karena saya orang Kristen, justru ketika semakin beribadah, banyak gereja yang bermunculan, banyak umat yang juga beribadah di dalamnya, mereka outputnya itu kebalikannya, ya kan? Banyak yang rajin beribadah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang diajarkan di gereja maupun sesuai dengan Pancasila tentunya. Ya. Jadi kita melihat banyak sekali umat yang mereka mengakunya ya beribadah dengan tekun rajin, tetapi kenyataannya banyak sekali korupsi ataupun hal-hal yang tidak baik itu yang muncul. Karena itu kita mengharapkan dengan bincang-bincang santai ini kita kembali lagi kepada apa ya yang konsepkan oleh para pendahulu kita, bahwa mari kita menjadikan Pancasila itu sebagai cita-cita kita bersama untuk kita boleh melaksanakan. Jadi Pancasila tidak mengatur agama, tapi Pancasila sebagai driven kita, sebagai bentuk dari dasar kita untuk melaksanakan cita-cita bersama untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Baik, gitu ya. Pak John, ini kan kita melihat bahwasannya di dalam kita kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini tentunya tidak baik-baik saja. Tadi sempat sampean bilang ada korupsi, atau mungkin juga ada terjadi persinggungan di dalam masyarakat. Ini bagaimana nih kita melihat implementasi nyatanya gimana nih ke depan ini? Nah, dalam pelaksanaan itu tadi itu mungkin ada berbagai masalah ya, pengaruh yang memengaruhi kehidupan kita, khususnya dengan kondisi sekarang ini, globalisasi, kemajuan teknologi, dan juga perkembangan yang begitu cepat ya, akhirnya akan mengubah khususnya generasi muda kita menjadi generasi yang apa ya, menjadi generasi yang maunya sendiri saja ya, kepentingan sendiri, yang penting dia suka ya sudah, orang lain dia tidak peduli dengan keadaan sekitar, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, jadi fokusnya kepada diri sendiri. Itu pengaruh yang dihadapi oleh generasi muda saat ini karena medsos dan globalisasi yang terjadi itu, Pak. Jadi menurut kami yang perlu dibenahi adalah bagaimana kita
mengimplementasikan Pancasila itu sesuai dengan kondisi yang ada, Oke. ya kan? Misalnya kalau di pendidikan, ya pendidikan kita harus bisa merubah cara kita mendidik di sekolah-sekolah, bagaimana kita bisa masuk nilai-nilai Pancasila itu. Tidak bisa lagi kita secara konvensional yang model lama, tapi kita membuat sebuah struktur yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak muda. Ya. Itu yang mungkin harus dikerjakan PR kita bersama, baik itu pendidik di gereja, di lembaga maupun pemerintah. Nah, Pak Ustadz, Oke. kita melihat dari proses globalisasi ini ternyata banyak hal-hal yang istilahnya ada penyimpangan-penyimpangan yang sekiranya memang terjadi sengaja atau tidak sengaja, itu dari eksternal dan internal juga. Bagaimana Ustadz melihat ini sekarang ini? Ya, jadi permasalahan itu tidak hanya dialami oleh Indonesia ya, tapi banyak juga yang dialami negara-negara lain. Tapi kita fokus ke negara kita dulu. Ada seorang tokoh di kalangan Muslim, namanya siapa namanya, Habib Quraisy Shihab. Iya. Beliau itu cara mempunyai keinginan cita-cita melihat kondisi Indonesia ini yang memprihatinkan gitu ya, dalam tanda kutip korupsi yang disampaikan oleh Pak John tadi. Ingin merubah karena sudah sangat sudah sangat komprehensif sampai ke sudut-sudut ke grassroots. Akhirnya beliau mempunyai satu langkah untuk merubah Indonesia secara luas. Kemudian dia mencoba, akhirnya gagal. Kemudian dia turunkan cita-citanya itu tidak di Indonesia tapi sampai wilayah provinsi. Melakukan segala upaya dan lain sebagainya, sudah dikonsep, kemudian gagal lagi. Sampai tingkat RT pun gagal lagi. Akhirnya apa? Keputusannya bahwasanya ternyata kalau kita ini mau merubah yang lebih luas, ternyata dia harus berubah secara skala, yaitu mulai dari diri sendiri. Nah, itu yang disebut dengan teladan. Teladan ya. Teladan. Artinya kalau kita itu berkuar-kuar untuk memperbaiki Indonesia, kita artinya kita harus memberikan contoh dulu. Baik kalau dalam bahasa agama kita itu agama Islam itu ya, ibda binafsi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi di dalam agama saya itu, Nabi Muhammad itu, yaitu kalau ingin merubah itu harus ibda binafsi, memberikan contoh dulu. Misalkan Nabi itu pernah mengatakan ingin menyuruh orang untuk sholat. Tapi kalau beliau tidak, kan akhirnya ada hadisnya itu mengatakan solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Contohlah seperti saya sholat yang saya kerjakan. Artinya apa? Kalau sudah memberikan contoh, dikerjakan dulu. Coba misalkan Nabi Muhammad itu tidak sholat, ngongkon lah misalnya. Nah, sholatlah. Kayak siapa? Bingung. Nah, ada pola contohnya. Tidak ada contohnya. Gitu. Berarti ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya? Iya. Serbasuki Mongoyo. Tuturi Handayani. Berarti istilahnya disitulah kita harus melihat menjadi teladan, bukan telatan ya? Bukan telatan. Pak John, kira-kira dari perspektif Kristen tentang teladan itu apa yang ingin disampaikan nih Pak? Ya, terkait dengan itu mungkin ya karena kita tadi melihat hambatan-hambatan yang ada, mungkin kita bisa memberikan solusi-solusi. Salah satunya ya tadi itu di teladan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita yang paling kecil nanti kepada lingkungan yang lebih luas lagi, ya kan? Kalau solusi yang umum itu kan ya kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat, ya kesadaran bersama tentang bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, ya kan? Berarti mulai dari keluarga dulu ya? Iya, dari keluarga dulu, dari contoh dari kita sendiri maupun juga dari kalau lebih luas lagi kita bisa mengadakan semacam ya pertemuan seperti ini atau seminar atau pelatihan-pelatihan, ya kan? Seperti kami dari Majalah Berkat, kita kan juga bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik itu pendidikan maupun ormas, ya. Kita pernah mengadakan acara tentang toleransi, ya, toleransi. Di situ kita
eh, membagikan sebuah ilmu bagaimana membangun toleransi melalui literasi, ya kan, atau membangun sebuah kebaikan melalui tulisan. Ya, itu sudah kita laksanakan melalui Majalah Berkat bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun ormas yang ada. Itu yang harus kita lakukan. Baik. Saya tambahkan. Baik. Ya. Jadi dari kalau misalkan kita memulai dari diri sendiri ya, kan setiap orang pasti ingin melihat lingkungan mulai dari sekitar sampai skala luas negara itu ingin baik lah. Ya. Akan tetapi kalau misalkan kita mulai dari diri sendiri, kita berintegritas, kita disiplin, kita kemudian menggerakkan literasi dan lain sebagainya, itu mempunyai wibawa. Kalau setiap orang itu menerapkan itu semua, berwibawa semua. Kalau melakukan sesuatu yang tidak baik, malu. Iya. Nah, memang itu penyakitnya kita ya. Nah, gini, saya ingin menjelaskan tentang Pancasila dengan implementasinya. Nah, Pancasila itu adalah, kalau saya mengatakan, kitab sucinya kitab beragama. Kalau misalkan Pak John ini melakukan kesalahan, kemudian saya menegur Pak John dengan dalil agama saya, kitab suci saya, dia tidak akan menghiraukan. Tapi kalau Pancasila ini kitab suci beragama, kitab sucinya kita bernegara dan bermasyarakat, maka dirumuskan itu. Kemudian Pak John saya ingatkan dengan, Pak, zaman salah sesuai dengan pasal sekian ayat 3 di dalam undang-undang dasar. Akhirnya Pak John menyadari, oh ya saya salah. Tapi kalau itu saya dengan dalilkan agama kitab suci saya nggak match ya. Jadi Pancasila itu sebagai kitab suci kita di dalam bermasyarakat. Artinya dengan kita berpancasila kita juga saling menghargai, saling bertoleransi, dan yang terlebih penting lagi ada sama-sama pemahaman. Nah ini di dalam Nahdlatul Ulama itu implementasinya itu dicontohkan tahlilan. Tahlilan itu kan perkumpulan kita pertama itu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Tahlilan diambil dari kata tahlil, la ilaha illallah. Jadi intinya di situ berkumpul-kumpul yaitu memuji Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Itu sesuai dengan ayat pertama, Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak peduli pejabat, gak peduli kiai, gak peduli sopo jenderal, tunggu bareng. Ada kebersamaan di situ. Logo silo kabeh. Duduk di atas semua. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Latar belakangnya mereka beda-beda. Status sosial, status ekonomi, status pendidikan berbeda-beda, tapi bersatu di situ. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, pasti ada yang memimpin di situ. Siapa? Ya Mudin ya, kalau kita bahasakan itu Mudin. Nah yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga. Nah, kita itu mempunyai budaya yang sangat luhur, yaitu bermusyawarah. Artinya ketika ada problem di dalam satu wilayah, maka kita harus mengedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana cara bermusyawarah? Yang pertama, orangnya harus bijak dulu. Yang kedua, memang dia mempunyai wawasan yang luas. Kemudian yang ketiga memang harus adil. Ya, adil dalam tanda kutip, dia bisa mengerti. Orang adil itu ya, saya analogikan, itu di tengah-tengah. Ya. Kalau kita itu harus bisa tahu tengah-tengah. Orang adil itu tahu tengah, berarti dia tahu paling ujung kanan dan paling ujung kiri. Artinya wawasannya luas. Musyawarah, dan kita itu sering meninggalkan itu. Kebanyakan itu tidak pernah bermusyawarah. Kadang-kadang kita tidak pernah senggol. Ya, dijawil lah istilahnya kan gitu ya. Moro-moro di rapatno dhewe dengan golong-golongan yang tidak sesuai dengan ketentuan bermusyawarah itu. Akhirnya budal dengan kepentingan pribadi itu, kepentingan tertentu. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kabeh untuk berkat kabeh. Berkat. Intinya di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan perbincangan yang semakin hangat ini bersama dengan Pak John dan juga Pak Ustadz Romadhoni, kita break sejenak dan kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini kami berada di GKI Ngage dan saya tidak sendirian. Malam ini kita berbincang-bincang terkait dengan Pancasila dan implementasinya bersama dengan Pak John Purnowo dan juga Ustadz Romadoni. Tapi sebelumnya kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ada pesan yang mau disampaikan oleh Pak John lewat majalah Berkat. Monggo Pak John. Baik Pak Petrus, kebetulan saya ini membawa majalah Berkat edisi Juni ya, edisi ke 145 ya. Sebenarnya kita ini majalah Berkat ini kalau lihat sejarahnya ini muncul dari ide teman-teman di GKI khususnya ya, GKI Jawa Timur ya. Untuk majalah Berkat ini tahun ini kita sudah memasuki usia yang ke-7. Wow, tua ya. juga ya udahnya. Ya, betul. Itu dalam bentuk cetak dan sekarang kita sudah juga muncul dalam bentuk online yaitu majalahberkat.net. Ya. Nah, di edisi ini Juni kita memang lebih banyak mengupas tentang kebangsaan. Biasanya tentang Pancasila, tentang toleransi dan juga tentang kebangsaan dan juga implementasinya dalam masyarakat. Kita terbit majalah Berkat ini tidak terbit bulanan, tapi terus kita terbit 3 bulan sekali, jadi setahun 4 kali ya. Juni, September, Desember dan juga Maret. Ya. Kalau tema-tema yang kita angkat, biasanya kalau bulan Desember itu tema Natal. Kalau Maret kita mengkhususkan ke tema Paskah. Nah di bulan Juni ini kita lebih bebas ya, karena Juni ini itu bulan Pancasila, kita lebih banyak berbicara tentang tema-tema pun kita lebih banyak mengangkat tentang Pancasila, tentang kebangsaan, tentang toleransi, lintas agama dan sebagainya ya. Pak, untuk mendapatkan majalah Berkat ini bisa dikasih tahu nomor teleponnya kepada halayak ramai? Ya, bisa langsung menghubungi nomor telepon, langsung nomornya ya. Iya, langsung nomornya saja. 0815 1515 4508. Ada di dalam sini atau bisa langsung telepon ke nomor tersebut. Terima kasih Pak John untuk waktu dan kesempatannya. Guys, kembali lagi bersama dengan kami di acara ini tetap dengan Semara Arek Muda Surabaya. Bersama dengan Pak John, saya dengan Ustadz Romadoni. Pak John, kembali lagi tadi terkait dengan sila-sila yang ada tadi. Tadi di agama Muslim sudah dielaborasikan tentang sila pertama, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan Kristen sendiri dalam mengejawantahkannya? Ya, ini secara umum aja ya. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan Pancasila, tentunya kita juga mengimplementasikan sila-sila di dalam Pancasila tersebut. Kalau melihat sila ketuhanan, ya jelas sila ketuhanan ini mengandung dimensi moral, yaitu berupa nilai-nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Ya, implementasi sila ketuhanan dalam masyarakat itu bisa kita lihat dalam kegiatan keagamaan kita, ya kan? Kalau di Islam ya sholat, melakukan kegiatan keagamaan yang ada. Kalau di Kristen ya kita ibadah, ya kan, persekutuan, ya, sesuai dengan agama kita yang kita anut. Terus implementasi sila ketuhanan juga termasuk penghormatan terhadap hari-hari besar, keagamaan dan toleransi antar umat beragama. Ya itu sila pertama Pak. Kalau sila kedua itu upaya kita untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Ya otomatis dalam pergaulan kita antar sesama, kemanusiaan dalam kita bersosialisasi, ya kan, menghormati terhadap hak asasi manusia dan juga keadilan sosial. Ya itu sila kemanusiaan. Kalau persatuan, dimensi solidaritas, yaitu yang kita munculkan. Rasa kebersamaan kita, rasa cinta tanah air kita, ya kan, implementasinya bisa kita lakukan melalui gotong royong, ya kan, di lingkungan kita, di masyarakat kita, terus penghormatan kita terhadap simbol-simbol, ya itu penting, sangat penting. Itu yang mungkin sekarang semakin luntur ya. Itu ya. Ya kita
bukan menghormati, justru malah mengejek atau mencari masalah, itu yang Dicekurno katanya Nah, orang Jawa ya itu ya, dilukurno, timpakno pisan gitu ya nah Pak itu ya. yang sering terjadi ya. Iya, iya, iya. Terus berikutnya sila kerakyatan ya. Ya sila kerakyatan lebih ke sikap kita menghargai orang lain, Iya. ya kan. Mau mendengar pendapat orang lain. Nah itu yang juga makin lama makin luntur ini. Mereka punya kebiasaan yang sendiri, apalagi dengan medsos, mereka tidak peduli lain-lain, yang penting medsos terus setiap hari. Nah, itu sila kerakyatan ini harus kita bangkitkan lagi. Mau mendengar pendapat orang lain, ya kan. Nah, tadi Pak Ustadz sampaikan kan kadang kita hanya sendiri, putusin sendiri, ya kan, tanpa melihat kepentingan musyawarah yang Terus kegiatan mufakat, ya itu mengambil keputusan bersama tadi, penghormatan terhadap hak dan pendapat orang lain ya. Terus sila berikutnya, sila keadilan. Sila keadilan ini lebih kepada kesediaan ya. Kesediaan kita membantu kesulitan orang lain. Gitu ya. Itu sila keadilan. Contohnya apa ini Pak? Ini dalam Bamak sendiri bagaimana? Ya, jadi keadilan itu bukan terus orang mencari keadilan terus pakai sila ini, bukan ya. Jadi keadilan di sini itu adalah kita mau membantu kesulitan, mau peduli kepada orang lain, ya otomatis kegiatan yang kita lakukan adalah bantuan sosial dan juga kegiatan amal. Ya kan, penghormatan terhadap keadaan sosial dan hak asasi manusia. Nah, di Bamak sendiri itu kan badan musyawarah antar gereja, itu sudah melakukan itu ya, khususnya di 3 tahun terakhir ini sampai saat ini, itu Bamak sudah melakukan bagaimana Bamak bisa mengentaskan kemiskinan, khususnya di kota Surabaya. Program yang sudah dicanangkan dan sudah dilaksanakan adalah salah satunya ya, itu pangan Surabaya. Jadi ketahanan pangan Surabaya. Ya, pelaksanaan kita tidak hanya baksos, tidak hanya memberi bantuan ke orang miskin, orang yang tidak mampu, tidak. Jadi Bamak pelatih mereka, membina mereka untuk bisa berdikari. Ya, dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, melalui UMKM, melalui pelatihan, pendidikan, ya, contohnya gitu ya. Kemarin waktu HUT Bamak itu dicontohkan ada penjual rujak, ya. Penjual rujak yang kesehariannya menjual rujak dorongan itu, ya, didorong. Nah, tapi dalam penghasilan sehari-hari sangat minim. Ya, nah, kita dari pihak Bamak membantu bagaimana supaya penjual rujak ini dapat penghasilan yang bisa mencukupi hidupnya. Tidak hanya paling kalau sehari cuma 20.000 sampai 50.000, kita membantu supaya pendapatan mereka bisa sehari 100 atau lebih dalam sehari, dari mencukupi kebutuhan dari masyarakat si penjual rujak itu. Dengan cara apa? Yaitu memberi pelatihan kepada mereka, mendidik mereka bagaimana mempersiapkan rujak ini supaya higienis, ya kan, enak, dengan harga yang terjangkau, dengan tampilan yang menarik, ya itu salah satunya seperti itu ya, bersih. Jadi otomatis pembelinya kan semakin banyak, ya kan? Dengan pelayanan yang bagus, ya itu yang kita lakukan dalam rangka mengentas kemiskinan di kota Surabaya. Ya. Baik, Pak John, ini sangat menarik sekali. Sekarang kita melihat Pak Ustadz juga, Surabaya ini penuh dengan sensasi. Kota yang sekarang hingar-bingar, sekitar 4 jutaan penduduk, dan kita melihat bahwasanya sekarang ini banyak kenakalan anak remaja. Ini dari perspektif agama bagaimana cara menangkis atau menanggulangi? Kita tahu sekarang bahwasanya Pak Wali sudah memberikan arahan untuk jam malam. Tapi kalau dari perspektif agama sendiri, kira-kira apa yang istilahnya bisa dibangkitkan, apa yang kira-kira bisa di-sharingkan supaya hal-hal negatif ini tidak terus-menerus terjadi. Kita tahu bahwasanya di dalam surat edaran itu kalau ketangkap dikasih 7 hari pembinaan. Tapi kalau dia agamis kemudian dibina di dalam suatu sekolahan namanya rias. Dalam artian dikelola daripada mereka punya pengalaman dan lain sebagainya. Sehingga mereka bertumbuh kembang menjadi generasi yang tangguh. Tapi bagaimana dengan
dari perspektif agama Islam sendiri, apa kira-kira yang istilahnya bisa dijadikan masukan buat khalayak ramai di kota Surabaya dan juga dunia? Ya. Begitu pula nanti Kristen ya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya begini, sebenarnya pemerintah itu tidak bisa bekerja sendirian. Dia harus bekerja sama, mempunyai mitra dalam penanganan masalah ini, anak-anak yang nakal ini, sosial. Baik itu dengan masyarakat, dengan ormas, ataupun dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain ya. Itu perlu dilakukan oleh pemerintah, baik skala kota maupun kecamatan. Tidak bisa dikesampingkan peran dari organisasi masyarakat seperti kalau saya di Islam itu ada banyak, termasuk Muhammadiyah, termasuk NU. Itu banyak sekali program-program, karena memang organisasi sosial keagamaan, artinya membimbing masyarakat supaya tidak melakukan perilaku-perilaku yang di luar, yang selalu melanggar peraturan. Itu penting ya, nanti bisa disinergikan lah nanti dengan organisasi masyarakat, dengan NU misalkan dari segi apa. Bisa. Kalau yang sudah terjadi apa? Kalau di belum ada, kalau di kecamatan belum ada. Tapi akan ada ya dalam hal ya, semoga saja, karena kita itu sering menjawil lah pemerintahan di bidang lewat kecamatan. Kita sering mengundang muspika di kecamatan itu, dengan harapan kita itu bisa bersinergi, karena NU itu mempunyai dividen atau anggotanya itu di Surabaya itu termasuk tinggi ya Pak. Artinya kita membawai semua warga-warga kita itu supaya mereka itu menikmati kesejahteraan, tidak mengentaskan kemiskinan. Jadi kita harus bekerjasama juga, kita tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bekerja dengan pemerintah juga tidak bisa sendirian. Jadi kolaborasi dan sinergisitas itu ada, mutualismenya di situ. Gitu. Terus banyak sekali ya. Saran saya cuma begini. Memang kalau menurut di konsep Islam gitu ya, pendidikan anak itu sudah diperhatikan mulai dari dari kecil ya. Ada seorang tokoh itu, penantunya Nabi Muhammad itu namanya Sayyidina Ali. Itu mempunyai tesis dalam pendidikan anak itu mulai ada 3 tahap. Tahap yang pertama mulai umur 0 sampai umur 10 tahun. Kalau di redaksinya itu 7 tahun, tapi saya tambahkan 10 tahun. Itu seperti anak raja, artinya dia minta apapun dituruti. Jika dia melanggar tidak ada hukuman dan lain sebagainya. Itu 0 sampai 10 tahun. Kemudian ketika dia sudah mulai umur 10 sampai ke 10, 20 tahun, dia harus kalau bahasanya itu seperti anak maling, anak penjahat, dia harus dikarantina. Karena umur-umur segitu secara psikologi agama itu perubahan hormon dan lain sebagainya itu sudah mulai terbentuk, sehingga harus ditata sedemikian rupa. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Umur segitu kalau dibiarkan saja, dia akan melakukan sesuatu dengan keinginan sendiri. Tidak ingin sekolah, ingin bolos, ingin main game dan seterusnya. Itu harus dikarantina. Dengan apa? Harus sekolah. Ya harus. Kamu harus sekolah. Kamu harus belajar. Kamu harus diberikan program-program atau kurikulum yang sehingga membentuk hormon-hormonnya ini sehingga terbentuk menjadi baik. Kalau sudah terbentuk menjadi baik, maka di umur fase ketiga, yaitu 20 ke atas atau 21 ke atas, itu dia bisa diajak kompromi seperti partner, karena dia sudah melalui proses karantina. Nah, problemnya itu kita itu di fase kedua, anak-anak ini sulit untuk diarahkan. Nah, ini problemnya nanti dicari di sini, didiagnosa. Kenapa sih arah-arah itu kon sekolah malas, kon kerja tidak bisa menangani. Nah, ternyata nanti ada variabel-variabel yang menjadi pengaruh mereka. Nah, kalau di dalam konsep Islam itu Nabi sudah mengatakan ada seorang tokoh agama yang sangat fenomenal di dalam Islam itu, tokoh tasawuf, namanya Ibnu Athaillah. Itu di dalam kitabnya, kitab Hikam itu kitab yang mengajarkan tentang hikmah, kebijaksanaan. Dan ini yang mengajar harus
di umur 50 tahun ke atas. Hmm. Seorang kiai yang Ya. umur 50 tahun dia sudah melalui fase-fase kehidupan, Ya. pengalaman di dalam kehidupan. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka Allahi maqal. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang penampilannya tidak bisa mengingatkanmu kepada Tuhan. Kalau sudah penampilannya tidak bisa mengingatkanmu kepada Tuhan, apalagi perkataannya, jangan sampai tergauli. Ngomongnya ngawur, sering ngajak ke jauh dari Tuhan malah. Itu dihindari orang-orang seperti itu. Ini kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Supaya selamat. Artinya bagaimanapun juga kita harus memilah ya dan memilih dalam hal ini. Nah, ya benar. Karena para pakar pendidikan, pakar itu berarti kan sudah profesor dan sebagainya, ilmuwan lah. Itu sepakat. Artinya manusia itu dipengaruhi oleh 3. Dia dipengaruhi oleh faktor keluarga, kemudian faktor pendidikan, pola pikirnya ya, mindsetnya itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Seseorang itu, tapi yang paling kuat ternyata dari analisa mereka para pakar pendidikan ini, yang paling kuat itu faktor lingkungannya. Masih anak kiai, dia dididik di pesantren oleh orang tuanya, kemudian di keluarganya diberikan contoh yang baik, tapi salah kumpul, amblas. Pak John, bagaimana dengan Anda melihat sekarang ada fenomena seperti itu? Ya, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan apa yang menjadi kebaikan bersama, ya kan? Kalau di lintas agama harus meningkatkan toleransi dan juga kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan. Ya, itu yang penting, yang utama itu ya. Terus mengembangkan, selanjutnya kita bisa mengembangkan program-program yang dapat mempromosikan kerukunan tersebut, ya kan? Kalau itu sudah tercakup, otomatis nanti perilaku dan lain sebagainya itu akan mengikuti, mengikuti. Kalau dalam gereja ada istilah gereja berpancasila, ya kan? Artinya gereja itu harus makin peduli tidak hanya pada persoalan kerohanian saja, ya kan? Tapi harus peduli dengan persoalan kemanusiaan, ya kan? Yang sedang saat ini bisa dibilang penuh luka, ya kan? Berdarah-darah, ya kan? Nah, itu gereja harus peduli terhadap itu, menempatkan kebinekaan dalam persatuan dan juga kebersamaan, musyawarah dan dialog yang setara dibangun harus juga diperbanyak. Dialog itu juga menolak hedonisme juga tadi, ya kan? Melakukan apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Ini ada sebuah apa yang harus kita kerjakan sebagai umat Kristen. Kita bisa mendasari di dalam Matius 5 ya, ayat 9 itu, berbahagialah orang yang membawa damai, ya kan? Nah, karena mereka disebut anak-anak Allah, ya. Jadi dengan kondisi apapun yang kita alami saat ini, kita berusaha, kita harus bisa membawa damai dimanapun kita berada. Itu yang kunci utamanya itu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak sekalian. Dan sebelum kita mengakhiri daripada wawancara kita hari ini dan juga pertemuan yang eksklusif ya dengan Majalah Berkat dan juga dari NU Kecamatan Gubeng, kita akan berdoa untuk bangsa kita dan juga kota kita tercinta, kecamatan kita dan kelurahan, agar tadi yang disebutkan Pak John, ada kedamaian, ada juga tadi tata krama dan lain sebagainya, itu bisa tercipta dan terwujud di bangsa ini, di kota ini, di kecamatan ini dan kelurahan ini. Monggo Pak Ustadz dimulai dengan doa dari Anda dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan saya pimpin dengan cara Islami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amahu wa yukafi'u masidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa atimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razak ya Karim ya Kafi ya Ghani ya Mughni ya Sami ya Basir ya Azima Sultan ya Qadim al-Ihsan ya Da'iman Na'ma ya Basit Rizki ya Kathirul Khairat ya Wasi al-Ata ya Dafi al-Bala wa ya Sami ad-Du'a. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi. Doa dilanjutkan oleh Pak John dalam agama Kristen. Mari. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan sesuai dengan tema yang kami angkat, yaitu Pancasila dan implementasinya dalam masyarakat. Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja, kiranya bangsa ini dapat menjadi semakin baik melalui apa yang dikerjakan anak-anak-Mu saat ini Bapa. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau dan hanya melakukan kebaikan saja Bapa. Kami serahkan semua ini Tuhan hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat-tingkat daerah. Berkati mereka, beri hikmat, kebijaksanaan, keadilan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, kami serahkan Tuhan, kiranya bangsa Indonesia ini dapat memiliki generasi penerus yang lebih baik sehingga akan terwujud suatu negara atau bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak sekalian untuk kesempatan dan waktunya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan kita tetap bersemangat dan bertoleransi. Ya. Karena rumah kita adalah Pancasila. Dari saya Petrus dengan juga Pak John Purnowo dan juga Ustadz Ramadhani, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang sangat berbahagia buat Anda semua yang ada di seluruh dunia dan juga di seluruh Indonesia yang mendengarkan dan juga melihat siaran YouTube Semara Arek Muda Surabaya. Tetaplah bersama dengan kami dan selalu Gubeng Kompak.